Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang menganggap bahwa menulis itu tidak mudah. Iya, saya juga mengakui itu. Menulis bagi saya butuh perjuangan yang ekstra. Menyusun satu kalimat saja kita harus berjuang dan berpikir keras. Belum lagi melawan berbagai keraguan yang menghambat untuk menulis. Memang benar, sementara orang berkata bahwa menulis itu pekerjaan yang menantang, sehingga membutuhkan keberanian. Nah, itulah di antara momok yang menakutkan dalam menulis. Tak jarang, hal yang demikian itu kemudian membuat kapok sebagian orang untuk menulis. Lebih-lebih lagi bagi seorang penulis pemula. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana menjaga semangat dalam menulis. Saya kira ini penting untuk diutarakan, sebab semangat itu masuk dalam salah satu bagian the power of writing. Semangat itulah yang menggerakkan kita untuk terus menulis. Berdasarkan pengalaman saya dalam menulis, inilah tips saya dalam menjaga semangat menulis. Pertama, memasang niat yang baik dalam hati. Niat ini penting sekali. Niat inilah yang memberi kekuatan dalam diri kita untuk menghasilkan karya tulis. Niat senantiasa mendorong dan menjaga semangat kita dalam menulis. Ketika kita dalam masa-masa down dalam menulis, maka diingat-ingat kembali, what is your intention to write? Apa niat kita menulis? Nah, disinilah pentingnya kita menata niat, atau dalam kalimat lain, apa tujuan kita menulis. Misalnya, menulis dalam rangka beribadah kepada Allah, menulis untuk mengikat ilmu, menulis untuk menebarkan ilmu, menulis untuk beramal saleh, menulis untuk kebermanfaatan, menulis untuk keabadian, dan lain-lain. Pasanglah niat-niat yang baik itu dalam menulis. Maka ketika kita mengingat-ingat kembali niat-niat itu, kita akan hadir dan terdorong lagi semangat untuk menulis. Ingat, niat itu akan mengantarkan kita kepada apa yang telah kita niatkan. Berniatlah yang baik-baik dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, terus menulis. Saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi, teruslah menulis. Dengan membiasakan diri untuk menulis, kemampuan menulis kita akan semakin terasah. Nah, kalau sering diasah sebagaimana pisau, maka kemampuan menulis kita pun akan semakin tajam. Saya sendiri merasakannya. Itulah sebabnya saya katakan teruslah menulis. Tidak perlu khawatir dengan hasilnya. Bagus apa tidak, yang penting selesai. Sebab beberapa penulis hebat selalu mengatakan bahwa tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Dengan demikian, keraguan-keraguan kita dalam menulis akan hilang, sebab kita telah terlatih dan terbiasa. Kemampuan kita terus meningkat. Boleh jadi kita kapok menulis karena kita tidak memiliki cukup kemampuan. Lalu bagaimana kemampuan akan meningkat jika kita tidak punya keberanian untuk menulis? Kita harus berani. Itulah tantangan bagi kita saat mendeklarasikan diri ingin menjadi penulis. Tidak boleh tidak, penulis harus berani. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa
menulis itu bukan soal bakat, tapi menulis adalah soal kesadaran dan kemauan. Bakat itu bukan suatu keahlian yang muncul sejak lahir, tapi bakat itu adalah kesabaran dan ketekunan yang lama. Itulah yang selalu dipesankan dosen saya dulu saat memotivasi mahasiswanya di kelas. Jadi, kita tidak perlu mengeluh soal bakat. Semua orang berbakat, asal ia mau bersabar dan tekun melakoni apa yang ia impikan itu. Kemudian yang ketiga, mengetahui manfaat menulis. Atau dalam bahasa lainnya, mengetahui the power of writing. Dengan mengetahuinya, semangat menulis kita akan tetap terjaga, bahkan bisa bertambah berkali lipat. Kita perlu mencari tahu apa saja the power of writing itu. Tapi setiap orang boleh jadi berbeda-beda merasakan energi menulis itu, tergantung pengalaman dan penghayatan masing-masing penulis. Sahabat sekalian, di sini akan saya sampaikan beberapa manfaat menulis menurut Ahmad Fuadi. Tentu kita semua tahu siapa Ahmad Fuadi itu. Bagi yang pernah membaca novel Negeri Lima Menara atau menonton filmnya, pasti kita tahu Ahmad Fuadi. Iya, dialah pengarang dari novel tersebut. Kemudian novel tersebut diadaptasi menjadi sebuah film. Nah, di antara the power of writing itu adalah yang pertama, Ahmad Fuadi mengatakan bahwa tulisan lebih kuat dari peluru. Peluru itu mematikan. Dalam hitungan detik dia bisa mematikan. Sementara tulisan, dia lebih kuat bukan karena dapat mematikan. Justru dia kuat karena menghidupkan dan memiliki efek dalam jangka waktu yang lama sekali. Tembakan ide-ide dan perasaan si penulis lewat tulisannya itu mampu menembus batas kehidupan para pembaca. Oleh sebab itu, tulisan lebih kuat dari peluru. Tulisan akan menjadi amal jariah bagi penulis. Tulisan adalah amal yang terus hidup meskipun penulisnya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Ahmad Fuadi menuturkan bahwa tulisan adalah karpet terbang. Dengan tulisan, penulisnya akan dibawa terbang kemana-mana. Ahmad Fuadi mengatakan, karya tulisnya itulah yang mengantarkan ia dapat berkeliling ke 50 negara. Boleh jadi kita semua juga punya mimpi untuk berkeliling dunia. Ayo sama-sama kita awali mimpi itu dari menulis. Kemudian yang ketiga, Ahmad Fuadi menuturkan bahwa tulisan bisa pindah medium. Tulisan itu memiliki kekuatan untuk pindah medium. Misalnya, tulisan masuk menjadi film, lagu, komik, dan sebagainya. Dengan berpindah medium itu, maka akan membuat ide-ide kita menjadi lebih jauh daya jangkaunya. Semakin jauh daya jangkaunya, maka semakin besar pula manfaat dari tulisan kita itu. Sahabat sekalian, itulah di antara the power of writing. Semoga dengan tips-tips yang saya sampaikan ini dapat menjadi semangat kita untuk terus menulis dan menghasilkan karya. Saya juga bermohon kepada Allah, semoga saya dan kita semua menjadi penulis yang profesional, produktif, inspiratif, dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.